BYD ini tidak ada potong kabel kan kok di Goldhorn? Sama sekali nggak ada. Sekarang kita udah di showroom BYD dan kita akan ngedengerin, kita harus ada perbandingan before sama afternya. Pindah dunia ya? Jauh, jauh, jadi pindah dunia, lu jauh lah pokoknya lah. Wih, maunya ngoblok. Enak loh. Halo Sonedix, balik sama gua Kevik. Nah, gua udah lama banget nih udah nggak main ke Serpong. Biasanya kita kan ke toko sebelah mulu. Kali ini kita mampir ke toko yang lebih premium, yaitu Euro. Thank you. Di sebelah gua ada Ko Yudi, owner dari Euro ini. Dan toko ini ya menurut gua ya yang sering kelilingan ini satu-satunya toko audio yang menggunakan AC. Bisa lo lihat sendiri, mobilnya muat 3, yang belakangnya bagian kotor ya kok ya? Ya. Memang konsepnya ber-AC atau gimana kok? Ini kan kita toko di pinggir jalan gede. Sebelum ini kan kita juga udah cukup lama buka tanpa AC. Debunya itu parah karena jalan gede. Ya. Yang kedua, di sini kan banyak buka makanan. Oh. Jadi kalau malam itu banyak tikus di luar. Nah kalau kita nggak tutup, itu kita nggak bisa hindarin, satu saat tikus pasti masuk. Dan kita nggak tahu kapan. Nah yang ketiga, kalau gue lagi tuning tuh berisik banget di depan. Oke. Dan beruntungnya lagi, mobil EV. Ya. Mobil EV kan ya nggak no gas sama sekali Ya, lah, nggak ada asap sama sekali. Jadi depan tuh bisa tutup. Untungannya plus lah, untungnya plus. Nah juga pas masuk dingin. Jadi kalau non EV pun juga gue biasa pakai charger baterai, kan nggak panas karena ada AC di luar kan. Nanti begitu udah beres, baru kita keluarin, kita nyalain di luar. Tapi kan udah nggak pakai alat, jadi nggak masuk lah noise-nya, nggak terlalu masalah gitu. Oke. Jadi Sonedix sekarang gue datang ke sini karena gue nggak bilang ada yang ini yang baru ya, tapi Goldhorn kan kok, kita sekarang bicara Goldhorn. Goldhorn itu ngeluarin khusus untuk BYD. Nah, apakah ini Goldhorn ini dikeluarin khusus untuk BYD Sea Lion 7 ini kok? Sebenarnya BYD si Goldhorn AB218 ini bukan khusus BYD, gua koreksi sedikit. Jadi dia untuk mobil-mobil yang sudah menggunakan sistem digital A2B. Karena kan mobil-mobil kan banyak yang pakai sistem digital dari dulu ya. Ada sistem MOS, terus Lexus punya sistemnya lagi sendiri gitu kan. Nah, makin ke sini nih makin banyak yang pakai protokolnya A2B, A2B. Nah, yang memang salah satu pertama keluar pakai A2B ini dulu Ioniq. Terus ada lagi yang banyak ini sekarang mobil Cina gitu. Dan dengar-dengar sih ke depannya nanti mobil Eropa, Ford apa segala macam juga akan pakai A2B. Jadi dia bisa mengkonvert sinyal A2B-nya tanpa error. Itu yang sampai saat ini cuman Goldhorn yang punya. Kalau kita nggak pakai sinyal A2B, berarti sinyal yang kita ambil adalah kita ngetap dari high level output. Berarti udah diproses sama amplifiernya bawaan mobil apapun itu. Nah, sedangkan yang kita pakai ini kita ngambil sinyal full range dari head unitnya. Masih digital nih. Jadi convertnya cuma sekali kan? Iya, berarti udah nggak kena convert lagi. Betul, gitu. convertnya cuma dari head unit digital langsung dijadiin analog. Kalau kita udah lewat amplifier, dia udah jadi analog, di-convert lagi jadi digital, jadi analog lagi 2 kali convert. Oke, berarti untuk pengetahuan orang awam nih yang lagi nonton ini, yang punya khususnya kita bicara BYD ini tidak ada potong kabel kan kok di Goldhorn? Sama sekali nggak ada. Goldhorn tidak memotong kabel apapun, berarti hanya cabut, colok. Ada harness plug and play-nya. Semuanya. Aman Om, aman. Jadi lu tinggal bawa aja ke sini. Betul, dijamin nggak akan void warranty. Berarti mobil ini cuma hanya pemakaian DSPM dari A2B itu? Ya, kita ada tarik kabel setrum juga. Memang kita ada kabel yang luar, tapi yang di luar dari plug and play harness tadi ya. Kita ada kabel supply, kabel setrum. Tapi itu kan juga kita nggak motong kabel yang aslinya mobil. Oke, cukup info doang kalau misalkan mobil ini tidak melakukan penggantian speaker. Yes. Sama sekali. Yes. Jadi bawaan dari BYD ini DIN audio. Dan tadi kita udah ngobrol sebentar, kalau misalkan BYD itu DIN audio speakernya dan woofernya ya, itu bagus katanya kok. Speakernya oke. Oke, kita bisa speakernya oke. Speakernya oke, Twitternya so-so oke lah, bisa dibilang oke. Subwoofernya kurang. Oke. Karena subwoofernya rangkanya plastik dan box plastiknya diketok itu bunyi plastik banget. Jadi ya selain dari Goldhorn kita ada acoustic treatment juga, pintu kita peredam. Karena yang punya mobil ini juga bukan mobil yang pertama kan sama Euro. Jadi dia udah ngerti, nggak usah diajarin, harus peredam. Terus box subwoofernya juga kita treatment. Di treatment juga karena karena pas tadi bilang tadi diketok ringing gitu ya. Betul. Ada tok bunyi plastik lah gitu. Tapi other than that semuanya standar, kabel juga nggak ada yang kita ganti selain kabel setrum. Oke. Jadi Sonedix kalau misalkan keuntungan ya lu pakai Goldhorn ini, dari aplikasi dari BYD-nya itu kan ada presetnya. Preset itu bisa diganti menjadi preset dari tuningannya Goldhorn. Ya nih,
misalnya ini kan ya. Nah, jadi ini kita taruh di Gold Horn-nya memori 1, memori 2, memori 3, memori 4, namanya udah cuekin aja. Berarti lu udah dapat 4 preset, 4 memori. Karena kita nggak dapat controller di sini. Betul. Ya kan? Oke, ini ayah, kita dulu. Nah, ini custom tapi nggak pakai. Kalau misalkan mau custom ini kan berarti dibongkar. Ini kan nggak sama sekali kan? Sama sekali enggak. Berarti sensor kagak ditoel sama sekali. Enggak, kita nggak tahu. Bahkan dicopotin pun enggak ini. Karena kita kerja cuma di belakang, di tempat amplifier aslinya. Ya memang door trim kita bongkar, itu pun kan opsional ya. Ya, karena dia ownernya kan mau pakein peredam di mobilnya. Oke, jadi kita itu akan diajak sama Koyudi untuk ke dealernya BYD. Kebetulan dekat di sini, kita dengerin before-nya, suaranya itu seperti apa. Iya. Yuk kita cus. Oke, Sonedik, sekarang kita udah di showroom BYD dan kita akan ngedengerin beberapa lagu. Kita yang seperti yang tadi kita bilang, kita harus ada perbandingan before sama after-nya. Nah, ini before-nya, kita langsung aja denger lagu pertama. Yuk kok, 1, 2. Lanjut kok. Nggak ada di atas-atasnya.我将离开你，请将眼角的泪拭去。漫漫长夜里，未来日子里，亲爱的你别为我哭泣。前方的路虽然太亲密，请在笑容里为我祝福。虽然迎着风，虽然下着雨，我在风之中念着你。没有你的日子里，我会更加珍惜自己。没有我的岁月里，你要保重你自己。你问我何时归故里，我也轻声地问自己。不是在此时，不知在何时，我想大雁的是在冬季。不是在此时，不知在何时，我想大雁的是在冬季。我将离开你，请将眼角的泪拭去。 Yang akustik aja kok. 漫漫长夜里，未来日子 Masih mending yang ini. 亲爱的，别为我哭泣。前方的路虽然太亲密，请在笑容里为我祝福。 Kok lanjut kok. Lanjut yang lain. Ganti lagu. Iya, ganti lagu. Balik yang tadi apa?
我在风 lagu 之 ketiga. 中念着你。 Segini nanti. Her heart is made of pure gold. She's only 5 years old. I read her mind when I look in her eyes, taking for granted my little wild lies. Playing around, she's so wild. I realize she's just a child. Now I know it's still years away when she'll tell me what she wants to say. Girl talk every now and then. Can't wait for her to grow up to have girl talk. Girl talk, it's not so far away. This girl is getting wiser every day. I tuck her in when she goes to sleep. Gimana suaranya? Suaranya ngacau kan? Nggak ngacau sih, maksudnya. Nggak sama sekali nggak lah. kacau. Untuk bawaan mobil standar itu nggak jelek sama sekali. Itu oke. Karena kalau kita compare sama yang biasa lo review ya jangan di compare lah ya. Tapi kalau kita compare sama bawaan mobil-mobil, let's say mobil Toyota lah, mobil Kijang gitu ya, ya jauh lebih bagus lah tonalnya. Ya nggak gitu kok. Maksud gua kita harus apple to apple gitu loh. Kita kan bicara mobil sana sebelumnya kan gue juga udah denger kan. Betul. Cuma kan udah lama akhirnya kita kan nyoba-nyoba tuh satu preset-presetnya akustik apa segala macam kita dengerin. Ternyata ini menurut versi gua, bukan versi Koyudi. Menurut versi gua suaranya itu masih di bawah. Yes. Suaranya bisa didengar apa enggak? Bisa didengar. Nikmatin apa enggak? Menurut gua nggak bisa, ngaco, di suaranya ngaco. Sama. Kepala gua udah di situ, Iya, suaranya sama. ngaco, di suaranya ngaco gitu loh. Suaranya nggak bener, ada di bawah. Oke, lu belagu, lu kan bukan gitu. Karena di kita sekelilingan persentase orang yang suka suaranya di atas itu lebih banyak karena bukan model ya. Installer seperti Koyudi dan installer yang lain menata suara udah ada di atas. Dan 80% orang suka suaranya di atas, udah dibenerin di panggungnya. Toh juga pun udah ada asosiasi yang mendukung suaranya di atas. Itu maksudnya. Makanya ada kompetisi itu suaranya harus di atas, ditata di atas serapih mungkin. Nah, sedangkan tadi suaranya enak apa enggak? Enak. Mungkin buat orang yang belum pernah mendengar suara yang tatanannya di atas. Sedangkan kita yang keseringan, dengerinnya dia udah suaranya ada di atas, dia udah ada panggungnya terbentuk, gatel kupingnya. Aduh, cepetan kayak. Makanya kita pas tadi dengerin itu nggak lama-lama. Ada yang mau test drive lagi. Ya. Karena nggak betah sama suaranya dan juga ada yang mau test drive tadi. Ya udahlah. Nah, sekarang pembicaraannya bukan itu. Kita bicara harga dulu sebelum kita masuk dengar suaranya. Untuk pemasangan E2B itu, yang Goldhorn yang E2B itu, harganya berapa kok? Biasa kan kalau gue di review sama lu kan nggak pernah mau sebut harga ya. Kalau kali ini gue sebut karena murah. Menurut gue relatif murah. Oke kok. Mahal murah orang beda-beda, tapi menurut gue untuk improvement yang didapat yang nanti lu bisa review juga, itu cukup ditebus dengan harga 30-an. 30-an? 30-annya bukan 30-an gede. Oh, 30 kecil? 35. Oke. Itu udah termasuk kabel setrum yang kita tambahin, Goldhorn sama kabel plug and play wire-nya, sama sikring juga. Oke, cakep nggak? Ya udah, nggak usah lama-lama. Kita dengerin lagu pertama.我将离开你，请将眼角的泪拭去。漫漫长夜里，未来日子里，亲爱的你别为我哭泣。前方的路虽然太亲密，请在笑容里为我祝福。虽然迎着风，虽然下着雨，我在风之中念着你。
没有你的日子里，我会更加珍惜自己。没有我的岁月里，你要保重你自己。你问我何时归故里，我也轻声地问自己，不是在此时，不知在何时，我想大约会是在冬季。不是在此时，不知在何时，我想大约会是在冬季。我将离开你，请将眼角的泪拭去。Oke, siapa sih yang nggak tahu Cening? Jadi jauh suaranya, jauh meningkat suara pada posisinya. Cuma ya udahlah, kita nggak usah munafik lah. Memang, tapi gini kok. Oh, gue nggak mau ganti midbass sama subwoofernya. Gue cuma mau ganti tweeternya doang. Bisa nggak kok? Bisa aja. Ini kan main aktif. Ya kan? Ya memang sih Din Audio bawaan OEM Din Audio gitu loh. Cuma alangkah nikmat ya kalau misalkan tweeternya diganti. Maksudnya lu udah beli Goldhorn-nya, udahlah pesan dari gua cuma ganti twitternya doang. Ya betul. Itu bunyinya agak kurang mahal ya. Iya. Walaupun udah improve jauh ya dari jauh, sorry jauh lebih di atas. Tapi cuma itunya doang, ganti itunya aja deh. Kalau ya. Tambah dikit aja. Mid-bassnya oke, gebuknya enak, low-nya enak. Ya. Atasnya doang, high-nya doang. Itu dari gua, pesannya gua, lu pasang Goldhorn, ganti Twitter. Itu aja. Oke kok, kita lagu kedua. She's only 5 years old. I read her mind when I look in her eyes, taking for granted my little white lies. Playing around, she's so wild. I realize she's just a child. Now I know it's still years away when she'll tell me what she wants to say. Girl talk every now and then. Can't wait for to grow up to have girl talk. Girl talk, it's not so far away. This girl is getting wiser every day. I tuck her in when she goes to sleep. My love for her grows so deep. She listens carefully to the stories I read, unconditional without greed. Her childhood comes to an end, introducing her first boyfriend. When she'll ask what my thoughts really are, I'll tell her she's always mommy's star. Girl talk every now and then.
goblok. Enak loh. Ini kita nggak bisa nge-comparein naiknya berapa persen, Sak. Ya, Nggak bisa. betul. Nggak bisa. Nggak gitu cara mainnya. Enggak. Ini udah loop-nya udah beda planet. Maksudnya. Lu nggak bisa comparein sama yang, presetnya tuh seperti apa. Nggak bisa. Pindah dunia ya. Jauh. Jadi pindah dunia. Lu jauh lah pokoknya lah. Jadi nggak bisa di-comparein pakai persenan, nggak bisa di-comparein sama suaranya gitu. Yes. Nggak bisa di-comparein, loh bedanya apa ini sama ini gitu. Beda, lebih tertata, lebih rapi, lebih di atas, lebih lebar, panggungnya kagak nempel, suaranya nggak di bawah. Ini semua udah high level loh di atas loh. Yes. Karena kan yang sering kali mesti dibedain ini terutama untuk yang awam ya. Kita kalau yang biasa mendengar audio yang proper, audio ini kan sebenarnya ada dua ya. Kita bicara tonal sama soundstage. Makanya tadi yang gue bilang di mobil aslinya, tonalnya oke menurut gua. Nggak bilang bagus ya, oke. Untuk dibilang premium soundnya bawaan mobil ya oke lah. Bisa dibilang udah ya suara premium sound kayak Mazda punya Bose juga ya kira-kira begitu. Tapi soundstage nggak ada. Dan ini yang kita udah nggak bisa dengar kalau nggak ada soundstage. Dan itu yang nggak bisa direkam kan? Ya, setuju. Harus experience sendiri, harus dengar sendiri. Oh, ini soundstage. Sekali udah kenal soundstage, pasti nyari. Itu menurut gua. Iya. Dan kalau lo tanya layer ada di sini. Kelihatan semua. Bass betotnya lu denger dong apa? Gak tau, mungkin gue salah kali. Dinamiknya itu ada tuh. Ya, double pedalnya juga berasa tadi. Gitu loh, rame ya. Cuma gue tetap bilang, ganti Twitternya. Itu aja. Setuju Ini sih. menurut gue lo. Itu menurut gue lo. Tapi kalau misalkan Om, lu cuma pakai Goldhorn doang, mobil lu aman, soket to soket, nggak motong-motong kabel lu apapun, dan aplikasi yang ada di BYD ini tuh nggak kesentuh apapun gitu kok. Nggak diapa-apain lu, Pak. Cuma hanya di presetnya doang. Nah, lu kan ada preset. Gue mau dengerin ini, gue mau dengerin ini, mau dengerin ini. Jadi ada pilihan. Lu udah dapat bonus 4 preset lo. Yes. Jadi nggak rugi sih, gue bilang. Siapa tahu pas datang, gue nonton di Sound Edit tuh, gue mau pasang ini. Tapi gue ganti Twitternya dah. Lebih enak gue. Wah, dengerin kok. Naik suaranya Om. Serius, gue nggak jualan obat ya. Gue nggak jualan obat. Menurut gue ini teknologi baru yang next-nya itu mungkin akan 5 tahun ke depan mungkin akan menjamur seperti itu. Tapi untuk sekarang ini, lu gatal kuping lo, mending pakai deh. Serius. Bocoran dikit aja, Sak. Kenapa? Yang punya mobil ini sebenarnya udah minta penawaran pengen ganti three-way teman 16 sub. Gue bilang jangan, mau diliput dulu. Iya. Berarti abis dari sini langsung loh? Ya langsung, udah minta penawaran. Karena memang juga dia udah beberapa kali build mobil di gua kan, udah biasa denger audio yang proper. Dia bilang ini sama sekali nggak jelek. Cuman ya kalau orang pengen demen gitu ya mau ngomong apa ya, pasti nggak mungkin bisa sama. Makanya kan gue disclaimer juga sama lo tadi kan di awal, lo jangan bandingin sama mobil-mobil yang biasa lo denger. Betul. Ini konsepnya beda, ini bener-bener bukan OEM look, ini OEM yang kita tambahin di SP yang bener-bener emang dedicated buat dia. Ini kerjaan 1 hari beres, setengah hari beres. Tuh. Lo masuk jam 9, jam 2 udah beres. Jadi cepet. Ini kan Oka daerah BSD kan? Iya. Nah, berarti kan banyak nih laupan-laupan di daerah sini. Udah datanglah ke sini. Kita aja dari tadi di jalan ketemu si lain banyak banget ya. Itu udah lewat banyak tadi di depan kita. Cuma ada Ioniq juga. Kalau misalkan gua bukan BYD tapi gua Hyundai Ioniq, gimana kok? Sekarang kita dari Goldhorn lagi siapin, mereka lagi sampling banyak sekali mobil ya. Kemarin beberapa hari yang lalu gue juga baru ketemu sama Ko Andre ada request sama gue kalau ada mobil-mobil tertentu, salah satunya Ioniq, tolong dipinjam untuk dipelajarin datanya sama Goldhorn. Karena Goldhorn ini produk development-nya gila sekali. Mereka cukup gue connect pakai software yang biasa gue pakai nyeting, mereka bisa ukur semuanya. Wih, di remote dari sana. Jadi mereka nggak usah datang jauh-jauh ke sini. Secanggih itu mereka. Jadi semaju mereka itu, akan pelajarin protokolnya A2B dari mobil-mobil yang lain. Nanti mereka akan bikinin juga harness plug and play-nya untuk mereka. Oke, berarti udah nggak usah Niman, Xiancai, gini kamu udah nggak usah ya, nggak usah suruh datang lagi bayarin tiket terus sini. Nggak perlu. Oh. Jadi mereka bukan cuma jualan, tapi produk development-nya dan after sales-nya, gue ini bukan jualan juga ya, karena gue udah
pernah berurusan dengan banyak merek gitu kan. Dan mereka gila sekali, mereka punya komitmen, ada trouble, ada apa, 1 kali 24 jam beres. Kayak nggak tidur bro. Dan ini bukan ngomongan doang, gue udah beberapa kali ya, barang digital kan nggak mungkin nggak ada isu kan. Bener, tempo hari customer ganti head unit Android, pakai aplikasinya split screen. Ini bukan A2B ya, bukan yang si AB218, yang ada player, split screennya hurufnya gede banget. Gue sampai nanya ke vendor head unitnya, ya dia bilang katanya, oh memang nggak semua aplikasi diciptakan untuk split screen. Gue ngomong ke Audio Plus, nggak sampai 2 hari lah dikirimin APK-nya. Beres. Dan itu yang kita butuh sebagai toko. Kalau nggak kan kita repot Harus juga. cepat. Iya. Harus cepat. Yang kita kan juga ngejual jasa dong. Betul. Customer, ya masa lu suruh nungguin? Iya. Sampai customernya ngomong, wah kalau tau gitu mobilnya gue tinggal aja di sana kemarin, balik lagi dong gue. Baru 2 hari. Ya udah. Jadi pelayanannya seperti apa, ininya seperti apa, ya lu bisa nilai sendiri deh. Nah, jadi Sonedix buat yang tertarik, buat yang pengen nanya-nanya dulu, atau gue punya BYD Seal tapi gue pengen merubah deh jadi 3-way ataupun jadi 2-way, alamat tempat teleponnya Euro itu gue taruh di bawah, silakan tanya-tanya, silakan konsultasi dulu. Kalau misalkan lu mau mampir, silakan mampir di lantai 2-nya, itu enak, cozy banget. Thank you. Ada apa namanya, ada soundroomnya juga, bisa lu tes lah suaranya apa. Nah, thank you Vic. udah kasih kesempatan Sonedix untuk nge-share A2B-nya dari Goldhorn ini di BYD Sea Lion 7 ini. Thank you Sonedix sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekali lagi salam Eargasm dan bye-bye.